Kembali lagi guys di channel kesayangan kalian, dimana kita bakal bahas salah satu sejarah dimana Indonesia ketika dijajah, ya, itu Presiden Soeharto atau mantan Presiden Soeharto ada di mana. Dan itu juga buat saya bertanya-tanya, saat Indonesia dijajah, beliau ada di mana? Itu dia, kita langsung bahas guys. Sebelum dibahas, jangan lupa like dan subscribe ya, biar saya semakin semangat. Nah, jadi Belanda itu datang pertama kali di Nusantara itu tahun 1596 di Banten, ya. Jadi dia datang kemudian bersama dengan Cornelis de Houtman. Nah, Soeharto ada di mana? Soeharto jauh. Dia lahir 1921, 8 Juni 1921. Jadi Soeharto itu cukup lama ya, baru hadir, kemudian menghabiskan masa kecilnya itu di Yogyakarta. Kemudian dia juga mengalami penjajahan Belanda secara langsung, gitu ya. Yang kedua nih, Presiden atau mantan Presiden Soeharto ini bergabung dengan KNIL, ya, Konin Nederland Indisch Leger, atau tentara kerajaan Hindia Belanda, ya, yang dimana waktu dulu itu dapat hak istimewa untuk membuat militernya sendiri, ya. Pada tahun 1940 di usianya 19 tahun Soeharto itu gabung di militer tersebut. Jadi bukan langsung ke akademi militer seperti itu ya, tapi langsung gabung dengan KNIL. Beliau di usia yang muda tapi sudah punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi untuk menggempur atau melawan Belanda. Jadi saya juga sekarang jadi tahu juga bahwa Soeharto saat itu tuh di usianya yang muda tapi semangatnya untuk memerdekakan Indonesia sangat tinggi, gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, saat kependudukan Jepang ya 1942, jadi di Kalijati Belanda itu memberikan kekuasaannya kepada Jepang 1942 gitu ya, di Kalijati, Subang. Nah, Soeharto nggak diem aja, dari KNIL dia pindah ya ke tentara pembela tanah air, atau yang disebut dulu itu PETA. Jadi organisasi militer yang dibikin atau disahkan sama Jepang untuk melatih orang Indonesia sebagai sekutu. Jadi si orang Indonesia itu masih muda-muda, masih kecil-kecil, itu dibuat tentara militer. Nah, ini ada kesempatan baik untuk Soeharto. Jadi Soeharto itu ikut di PETA atau pembela tanah air. Jadi pinter juga strateginya untuk mulai menarik hati atau simpati, bagaimana dia bisa dengan kontribusinya buat kemerdekaan Indonesia, guys. Keren banget ya. Kemudian nih yang keempat, Soeharto kemana gitu ya, saat kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu berperan dalam perang kemerdekaan melawan Belanda, mencoba kembali menguasai Indonesia setelah kekalahan Jepang. Jadi Jepang itu kan kalah ya, dibombardir ya di Agustus 1945, ya kan? Itu dibombardir sebelum kemerdekaan. Jadi Nagasaki dan Hiroshima-nya itu kan menghancurkan Jepang. Jadi Jepang bingung, wah gimana nih caranya? Ya. Jadi salah satunya untuk menarik simpati sekutu, daripada dia mati konyol, ya kan, itu dia kembali ke negaranya. Jadi memberikan kekuasaannya lagi, ya. Tidak serta-merta Belanda memberikan terus mereka cabut gitu, enggak guys, enggak. Jadi Belanda memberikan hanya mungkin setengah kekuasaannya gitu ya. Jadi Jepang kalah, hancur ya, Nagasaki dan Hiroshima. Jadi dia bingung, wah negara saya aja hancur, gimana ya caranya gitu ya. Makanya Indonesia diberikan kemerdekaannya, diiyahkan gitu ya. Nah ini
Kemudian karir militer ketika setelah kemerdekaan. Jadi 1945 Soeharto itu ngapain gitu ya. Nah, jadi dia cukup dominan setelah kemerdekaan dengan kejadian 1965, kemudian kekuasaannya mulai itu 1967. Jadi cukup lama, yang bisa dibilang 32 tahun menjadi presiden. Sampai akhirnya Mei ya 1998 turun atau lengser gitu ya. Ini conclusionnya nih guys. Jadi kan kita bertanya waktu yang tadi di awal, ketika Indonesia dijajah, Soeharto kemana? Nah ini, jadi pada masa penjajahan Belanda, Soeharto itu masih tahap pendidikan dan juga awal karir militernya. Jadi jauh sebelum dia menjadi presiden, itu yang kita tahu dia hanya sebagai pendidikan gitu ya. Dia masih belajar, masih ikut akademi militer, terus tapi tidak berhenti itu aja ya. Dia juga ikut gitu ya untuk kemerdekaan Indonesia. Itu dia. Jadi pertanyaan kita terjawab, kemana Soeharto? Justru dia sedang pendidikan gitu ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video yang keren selanjutnya. Bye bye.